Inna ad-dina 'indallahil Islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa bahkan cocok bagi semua warna kulit, mau kulit hitam, kulit putih, mau coklat, semua cocok dengan nama Islam ini. Subhanallah. Antum bisa bayangkan itu. Dari segi nama saja Islam itu sudah unggul. Allah pilih nama yang netral, yang cocok bagi semua bangsa dan negara. Artinya siapa saja boleh beragama Islam, suku apa saja boleh beragama Islam. Kalau kita kembali kepada cerita tadi, agama Yahudi hanya untuk orang Yahudi saja, kan tidak adil. Berarti orang Yahudi saja yang masuk surga, yang lain ke neraka aja semuanya. Mana keadilan di situ? Masya Allah. Ini keunggulan agama Islam yang pertama atas agama yang lain, saudara. Dari segi nama saja sudah unggul Islam itu. Kemudian keunggulan yang kedua, agama Islam itu sudah unggul dari segi sumber ajarannya. Yang mana sumber ajaran Islam itu bukan dari manusia, bukan dari nabi, bukan dari pemikiran, tidak lahir dari budaya. Tapi sumber-sumber ajaran Islam itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu. Dan wahyunya itu terpelihara, terjaga, steril dari campur tangan manusia. Jadi kalau Anda bertanya, Islam dari zaman Nabi Muhammad dengan sekarang sama tidak? Sama. Semua berdasarkan dari Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah kitab suci yang otentik, yang original. Al-Quran yang diterima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama persis dengan apa yang kita terima hari ini. Tidak bertambah, tidak berkurang. Subhanallah. Kenapa terpelihara? Di samping Allah Subhanahu wa taala yang menjaga pemeliharaan Al-Quran itu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, pun Allah Subhanahu wa taala menjaga keautentikan Al-Quran itu dengan dimudahkannya Al-Quran dihafal. Berjuta-juta umat Islam yang bisa menghafal Al-Quran. Bayangkan pemirsa, ini Al-Quran setebal ini, 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, dan jutaan huruf, bisa dihafal luar kepala. Apalagi Quran bukan bahasa kita, bukan bahasa ibu kita. Ini Al-Quran berbahasa Arab, bisa dihafal. Ini keunggulan agama Islam itu. Sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu secara mutawatir. Bersambung itu. Allah menurunkan Al-Quran melalui perantaran malaikat Jibril. Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabatnya, sahabatnya kepada tabi'in, dan seterusnya begitu. Secara mutawatir Al-Quran itu terpelihara keasliannya, kemurniannya, saudara. Makanya kalau kita mengkaji perbandingan agama, dari aspek ini saja sudah ketahuan. Ajaran Islam itu, Al-Quran itu sangat otentik. Salah satu indikasi keotentikan kitab suci itu adalah apabila bahasa yang digunakan saat wahyu itu turun sama dengan yang ada sekarang, itu otentik itu. Sebab banyak kitab suci yang terdahulu, saudara, bahasanya tidak lagi murni. Sudah ditranslate dalam berbagai macam bahasa. Padahal kita tahu proses pentranslitan itu pasti ada ada namanya perubahan, sedikit banyak ada perubahan di situ. Dan yang paling luar biasa lagi apa?
penulis Al-Quran di zaman itu berjumpa langsung dengan Nabi yang menerima wahyu. Bahkan atas konfirmasi, atas perintah daripada Nabi kepada sahabat yang menuliskannya itu. Kalau kita baca sejarah, kitab-kitab suci sama yang lain, itu antara penulis dengan Nabi yang menerima wahyu itu tidak berjumpa lagi. Anda bisa bayangkan bagaimana seorang penulis menuliskan sebuah wahyu, tapi tidak jumpa dengan yang menerima wahyu itu. Dari mana dia mendapatkan informasi itu? Nah, ini keunggulan agama Islam, saudara. Dari segi sumber ajarannya itu, Masya Allah, dia bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari pemikiran manusia, bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah saja, bukan karya beliau agama Islam itu. Dan nabi-nabi yang terdahulu juga beragama Islam, bukan karya mereka, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Subhanallah. Ini keunggulan agama Islam yang kedua, ditinjau dari aspek sumber ajarannya. Kemudian yang ketiga, keunggulan agama Islam atas yang lain ditinjau dari aspek ritualnya, dari segi ibadah-ibadahnya. Masya Allah, ritual dalam Islam itu begitu rapih, tertata, terstruktur. Subhanallah. Ibadah apa saja dalam Islam itu sama semua. Bahkan yang paling dahsyat, saudara, umat Islam di seluruh dunia, apapun bangsanya, apapun sukunya, semua ritual-ritual Islam itu sama. Jadi misalnya kita pergi ke Amerika, pengen sholat, masuk ke masjid, wah, bagi kita tidak ada kesulitan. Kemana? Kenapa? Karena tata cara sholatnya sama, bacaan-bacaannya sama, arah kiblatnya sama, gerakan-gerakannya sama. Sehingga kita tidak perlu beradaptasi, tidak perlu belajar bahasa dulu. Begitu kita sampai di Amerika, ketemu dengan masjid, ingin sholat, ada orang berjamaah, kita langsung nimbrung di situ berjamaah, sama semua. Ini keunggulan ritual Islam itu. Arah kiblatnya sama, semua menghadap ke arah Ka'bah Al-Musyarrafah. Bacaan Al-Fatihahnya sama, bacaan rukuknya sama, bacaan sujudnya sama, tahiyatnya sama. Allahu Akbar. Semua sama, mulai dari berudu, tata cara uduknya sama. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan salat, maka beruduklah. Faghsilu wujuhakum, basuh mukamu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tanganmu sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum, usaplah sebagian kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kakimu sampai kepada mata kaki. Sama semuanya. Sehingga kalau kita merantau kemanapun, atau safar ke negara manapun, ingin sholat di masjid di negara itu, kita tidak pernah kebingungan, saudara. Tapi coba kalau umat lain, ya, seperti saya dulu misalnya sebelum Muslim, mau pergi ibadah ke rumah ibadah di Amerika sana, wah bisa bingung. Bingung dari segi bahasanya, belum lagi tata caranya, belum lagi beda alirannya. Membutuhkan waktu untuk bisa beradaptasi. Tapi agama Islam ini, subhanallah saudara, ritualnya. Coba lihat orang haji. Datang dari berbagai penjuru dunia.
Tidak ada satu negara pun yang tidak mengutus delegasinya untuk pergi haji. Berbeda kebangsaannya, berbeda warna kulitnya, berbeda bahasanya, berbeda adat istiadatnya. Tapi ketika mereka sudah sampai di Mekah, berpakaian serba putih, mengucapkan kalimat yang sama, doa talbiyah yang sama, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semua membaur menjadi satu ummah wahidah. Subhanallah. Di mana ada ritual agama-agama di luar agama Islam yang seperti itu, saudara? Tidak ada. Orang perlu adaptasi. Belum lagi kalau sudah bicara aliran-aliran di agama lain, Masya Allah, akan semakin sulit dia beradaptasi. Tapi agama Islam, lihat, puasa sama di bulan Ramadan.